Ini maknanya adalah semangat juang ataupun keinginan yang menggebu-gebu, keinginan yang dominan lebih dipengaruhi dari satu dorongan gitu ya. Roda takdir itu akan terjadi sesuatu peristiwa yang tidak dikehendaki. Ya tadi ada yang merasa bahwa ini dengan majunya Gibran menjadi cawapres itu adalah meneruskan politik dinasti, karena ini kan negara kita demokrasi, tapi tidak ingin bahwa negeri ini hanya dimonopoli oleh beberapa orang yang seharusnya orang lain itu berkesempatan untuk memimpin negeri ini. Halo Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Askara Ayunda. Dari sini senantiasa Bunda mendoakan kalian dilancarkan segala usaha, ditambahkan rezeki setiap hari, dan harapan Bunda kalian semua dalam keadaan sehat. Jumpa di Tarot Politik, kali ini Bunda mengabulkan permintaan dari Sobat subscriber Bunda yang meminta atau merequest bagaimana bila Prabowo dipasangkan dengan Gibran. Hal ini Bunda kabulkan karena berkaitan dengan MK, di mana saat ini sudah mengabulkan batas usia dari seseorang yang maju sebagai capres ataupun cawapres. Usianya 40 bisa dikabulkan bila dia pernah menjadi kepala daerah, dan hal ini sudah dialami oleh Gibran. Maka di video kali ini Bunda akan melihat bagaimana peruntungan Prabowo bila dipasangkan dengan Gibran sebagai capres dan cawapres. Simbol adalah sebuah bahasa yang dapat membantu kita memahami makna kehidupan, baik kehidupan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Tak terkecuali simbol dalam partai politik pun dapat dipahami melalui media kartu tarot. Inilah Tarot Politik bersama saya, Sekar Ayunda. Sobat Bunda, sebetulnya banyak ya yang berpotensi menjadi cawapres. Misalnya saja Bapak Yusril Iza Mahendra, kemudian Bapak Erick Thohir, dan masih banyak lagi orang yang memang punya kualitas dalam bidangnya saat ini. Bukan hanya Gibran, tetapi mengapa nama Gibran ini muncul? Padahal saat ini dia belum lama juga menjadi kepala daerah sebagai wali kota Solo. Ini kan juga belum selesai menjalankan tugasnya sebagai wali kota Solo. Tapi namanya dia saat ini sudah melesit menjadi cawapres ya, dipasangkan oleh Prabowo. Mari kita lihat bagaimana peruntungannya bila Prabowo Subianto dipasangkan dengan Gibran Raka Buming. Simbol kartu yang pertama di sini simbolnya ratu. Ketika kita membahas masalah Gibran ya, pasti kartu ini muncul. Contohnya ketika Bunda membahas Gibran di PSI. Bagaimana bila Gibran ini di PSI waktu itu datang ya di Kopdarnasnya PSI, kemudian kartu ini muncul. Nah, ratu ini mengartikan bagaimana simbol dari kepemimpinan. Jadi kita saat ini sedang membahas Prabowo sebagai capres dan Gibran sebagai cawapresnya. Ratu
simbol kepemimpinan. Bila di zaman dahulu itu kan kerajaan dipimpin oleh raja, ada juga yang dipimpin oleh ratu. Nah, bagaimana peruntungan mereka berdua? Di kartu yang pertama ini simbolnya ratu. Apakah ada hal baiknya? Mari kita lihat di kartu yang kedua, simbolnya adalah raja tongkat terbalik. Ini adalah elemen api. Elemen api di sini maknanya adalah semangat juang ataupun keinginan yang menggebu-gebu, keinginan yang dominan, lebih dipengaruhi dari suatu dorongan gitu ya. Jadi ini kepemimpinannya Gibran ini adalah sebuah simbol dari elemen api. Jadi Gibran sebagai wakil presiden ini karena dorongan, karena kehendak ya, kehendak dari adanya raja tongkat terbalik. Raja tongkat ini simbol dari raja ya, seorang yang mempunyai kepemimpinan. Raja tongkat ini bisa nantinya sebagai pemimpin itu sendiri. Bila kita lihat di sini adanya ratu, di sini adanya raja tongkat. Di beberapa video Bunda sudah melihat bagaimana Gibran ini bisa menjadi seorang presiden masa depan karena ada, kalau orang zaman dulu itu Wahyu Keprabon gitu ya. Jadi Wahyu Keprabonnya itu ada di Gibran. Jadi ya mau nggak mau, kalau orang yang tidak suka dengan Gibran ya bisa dianggap bahwa ini sebutan politik dinasti lah, seperti itu. Dan hal itu sah-sah saja orang mengatakan seperti itu, karena konsep dasar reformasi itu dulu tidak ada lagi hal yang berkaitan dengan nepotisme. Tapi kalau kita melihat bahwa Gibran ini akhirnya bisa menjadi kepala daerah, wali kota Solo, kemudian yang tadinya Gibran tidak tertarik politik, dia maunya hanya dagang martabak, markobar, tapi pada akhirnya dia jadi masuk ke politik. Ya mau nggak mau ini juga bisa dikatakan nepotisme ya, karena masih dalam lingkup pemerintahan bapaknya di situ ada. Jadi bapaknya sebagai presiden, sekarang bapaknya presiden, dia wali kotanya. Nah, bila ini dikaitkan dengan kembali dengan topik kita hari ini berkaitan dengan cocok tidaknya dia, bagaimana peruntungannya buat Prabowo sendiri bila Gibran menjadi wakil, dua kartu tadi bisa memaknai bahwa ini adalah dorongan atau elemen api ini bisa membuat Prabowo terdongkrak ya nasibnya gitu, karena Bunda sudah melihat bahwa Prabowo itu kalau tidak wakilnya perempuan ya dia punya istri, itu mau nggak mau seperti itu kalau dari versi Bunda ya, apa yang Bunda dapatkan, intuisi dari Bunda seperti itu. Tapi karena kartunya tadi terbalik, walaupun ini bisa mendongkrak Prabowo menjadi presiden, tapi kita lihat kartu berikutnya adanya pembantu pedang, ini tidak bisa membuat kepemimpinannya ini lancar. Dalam hal apa? Dalam hal pemilihannya nanti. Dipasangkannya Prabowo dan Gibran ini nanti akan ada gejolak dulu ya, baik yang kontra dan pro kontra. Kita sekarang juga bisa melihat kan bagaimana kemarin MK tidak mengabulkan bila batas usia 40, tapi di satu sisi ada yang mendemo bahwa harus Gibran menjadi bisa maju, dan akhirnya MK juga bisa meloloskan atau mengabulkan permintaan itu asal syaratnya sudah pernah menjadi kepala daerah, dan itu akhirnya bisa terbukti dan terrealisasi bahwa Gibran bisa maju menjadi cawapres ya. Jadi ini tiga kartu ini memberi pesan bahwa ada hal yang tidak baik nantinya, walaupun ini diharapkan bisa menjadi pendongkrak Prabowo, tapi pembantu pedang ini adalah hal atau situasi yang bergejolak dari orang yang kontra gitu ya, pro kontra, karena adanya pedang yang dinaikkan itu adalah simbol bahwa ada hal yang kurang baik. Pedang sudah siap diayunkan itu
posisi kurang baik. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak itu nantinya gitu. Pro kontra. Kartu berikutnya, kartunya terbalik, ada simbol 6 pedang. Nah ini banyak pedang ya, banyak kekuatan yang nanti sekali lagi pro dan kontra, karena ini senjata. Senjata itu simbol yang perlu diwaspadai. Jangan sampai peristiwa ini, yaitu Prabowo dengan antusias memaksakan diri menjadikan Gibran ini menjadi cawapres, ini perlu dipikir ulang. Kalau tidak ada ibaratnya itu tadi senjata yang bakal maju. Kalau senjata sudah maju itu pasti akan terjadi apa? Kan seperti itu ya. Karena ini negatif energinya. Kartu berikutnya roda takdir. Roda takdir itu akan terjadi sesuatu peristiwa yang tidak dikehendaki. Ya tadi ada yang merasa bahwa ini dengan majunya Gibran menjadi cawapres itu adalah meneruskan politik dinasti, karena ini kan negara kita demokrasi. Tapi dengan adanya hal seperti ini, walaupun niatnya tidak, tetapi asumsi banyak orang pasti ini adalah politik dinasti, karena masih banyak orang yang memang bisa maju. Misalnya saja bila dikaitkan dengan energi dari seorang wanita yang berpengaruh gitu ya, ya tadi bisa Bu Yeni Wahid gitu. Nanti kita bakal melihat itu ya Sobat Bunda, karena ini fokus untuk Prabowo dan Gibran ya. Jadi di sini ada roda takdir. Roda takdirnya tadi seperti tadi akan ada perubahan situasi menuju apa? 3 pedang. Menuju orang yang sakit hati atau tidak suka, tidak ingin bahwa negeri ini hanya dimonopoli oleh beberapa orang yang seharusnya orang lain itu berkesempatan untuk memimpin negeri ini, seperti itu ya. Jadi ini ada barisan orang yang memang sakit hati. Nah sakit hatinya ini tentunya bukan iri dia menjabat, bukan. Karena memang sudah sewajarnya bahwa konstitusi seseorang menjadi presiden itu 5 tahun. Tapi kalau memang akhirnya Pak Jokowi nanti sudah turun dan tegak lurusnya kepada Jokowi seperti yang sudah Bunda analisa melalui video yang lalu, bahwa siapa yang tegak lurus Jokowi, yang tegak lurus Jokowi ya kepada Prabowo gitu. Maka ini bisa diartikan bahwa generasi Jokowi ini meneruskan terahnya ya kepada Pak Prabowo ya. Jadinya tongkat estafetnya itu dilepaskan kepada Pak Prabowo, ibaratnya seperti itu. Inilah yang makanya barisan sakit hati itu secara positif maknanya, bahwa memang seharusnya orang lain ya, kalau bisa Pak Prabowo harus dipikir lagi demi negeri ini untuk rakyat semua, jangan untuk kepentingan pribadi gitu. Karena Tuhan juga tidak akan berkehendak bila ada kerakusan dalam berpolitik begitu. Mari kita tutup dengan 4 piala terbalik. 4 ini adalah bukan angka hoki, atau ini perlu dievaluasi lagi, bahwa Prabowo bila ingin menjabat menjadi presiden juga dilihat apakah usia dia itu bisa maju sebagai presiden. Kemudian apakah dari segi kesehatan Prabowo juga bisa layak menjadi presiden. Hal itu masih perlu dipikirkan ya untuk ke depan kita sebagai rakyat dalam memilih presiden. Karena beberapa hari lalu kita melihat bahwa sudah mulai cek kesehatan ya untuk presiden nanti. Dan lagi-lagi Rumah Sakit Gatot Subroto yang dipakai untuk melihat bagaimana kesehatan para calon presiden kita itu. Jadi di video kali ini demikian, bagaimana bila Prabowo dipasangkan bersama Gibran. Kesimpulannya buat kalian ya harus jeli dalam memilih presiden nanti. Oke Sobat Bunda, sampai di sini dulu
Please subscribe, like bila suka buat kalian yang baru saja bergabung. Sampai di sini, salam.